Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Apa lo gila? Lo ngebut banget. Pak Alaska, ini cookies buatan rumah yang Nyonya Sarah kirimkan untuk Anda pagi ini. Pertama, fakta nutrisinya tidak tertulis di sana. Kedua, dia tidak punya lisensi produk makanan. Ketiga, dia tidak punya sertifikat keamanan. Singkirkan. Baik, Pak. Pak Alaska, Pak Marcel membuat keputusan belakangan ini. Gak usah khawatir, kita lihat aja nanti. Baik, Pak. Pak Alaska, ada rapat dengan wakil Mandiri Group James, jam 15.00 besok di Star Hotel. Pak James sering melecehkan Yura dengan alih pekerjaan. Batalkan rapatnya. Niue tidak butuh rekan kolaborasi seperti itu. Pagi, Pak Alaska. Mari mulai. Tidak seperti sebelumnya, saat desain hanya fokus meningkatkan kecepatan, kali ini melalui pengalaman pelanggan kita akan meningkatkan... Ada masalah, Pak Alaska? Seharusnya lebih besar atau setara, bukan lebih besar dari. Maaf, Pak. Apa maksud Anda? Pengurai HTML-mu kekurangan tanda lebih besar atau setara. Maafkan saya, akan saya perbaiki sekarang. Begitu produknya masuk ke tahap pengujian, serangan tingkat lanjut hanya butuh beberapa jam untuk mencuri data kita. Tapi, butuh beberapa bulan untuk mendeteksi bug. Jadi, apa yang akan kamu pakai untuk memperbaiki informasi klien yang bocor saat ini? Kamu tidak perlu kerja besok.
Gue emang gak beruntung. Sakura Express. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kami menunggu kalian berbisnis dengan Sakura Express lagi. Pak Alaska, bunga ini untuk Pak Alaska. Pak Alaska, bunga ini untuk Anda bawa ke makam mama Anda. Kamu bisa kembali kerja sekarang. Selamat siang, permisa. Kami akan melaporkan berita internasional. Terdapat salah satu lift rusak di Shelby, Amerika yang menyebabkan 3 wanita dan 1 pria terjebak di lift dan semuanya tidak selamat. Keempat orang tersebut mengalami kematian tragis. Saat para medis tiba di sana, mereka sudah tidak sadarkan diri. Udah balik, Liora. Iya, udah. Heh, Liora, lo baru balik? Iya. Oh iya, lo lagi gak ada kerjaan? Iya, lagi gak ada. Lo tukeran shift sama Syaira lagi? Lo santai banget. Ini bukan apa-apa. Lagian kalau gini gue hasilnya lebih banyak uang lembur kan? Iya sih. Ya udah, gue harus pulang lebih cepat hari ini. Perkiraan cuaca bakal ada hujan badai. Gue belum angkat jemuran soalnya. Kalau gitu, lo harus pulang sekarang. Gue duluan ya. Bye-bye. Jangan jauh-jauh. Kenapa dia ngubah rutenya? Apa dia sadar kita ngikutin dia? Kocak. Baiklah. Pak Marcel. Halo. Pak Marcel, kami kehilangan dia. Bagaimana kalian bisa kehilangan dia? Dia tiba-tiba mengubah arah di persimpangan, Pak. Gak ada yang bisa kami lakuin. Kalau begitu kejar dia. Periksa semua rute ke pemakaman. Kakak, apa rencana jahat lo di sini? Berani banget lo ngagetin gua. Hah?
Lo ngagetin gua. Lo punya nyali sekarang. Kapan lo datang? Kenapa lo selalu mukul kepala gua, Kak? Sudah gua bilang, kalau lo terus kayak gini, gua bakal kasih tahu ke Alaska. Ngomong-ngomong, di mana ke Alaska? Stop buat ngomongin Alaska seharian. Gua kakak kandung lo. Semuanya sama. Tentu aja nggak sama. Ayolah, gue mau traktir lo makanan enak. Lo yang traktir, Kak. Iyalah. Jangan panik. Hei, bangun. Hei, bangun. Duh, rumah sakit. Tunggu sebentar di sini ya. Kita akan segera panggilkan dokter. Tunggu sebentar. Mereka pergi manggil dokter. Ada apa? Hah? Lo baik-baik aja kan? Gimana kondisi lo? Hei. Pernah lihat orang ini? Tidak, Pak. Lihat baik-baik. Dia tinggi dan sedang terluka. Ada apa? Hah? Gua nggak. Bangun. Maafin gue. Gue cuma... gue gak mau masuk kayak gitu. Tolong minggir dulu. Bawa dia masuk. Baik, Dok. Pa. Papa, Mama. Ada apa? Ada masalah apa? Ini soal Alaska. Mobilnya jatuh ke laut. Apa? Polisi lagi mencari dia sekarang, Pak. Gimana kondisinya? Kakak Alaska, mungkin jatuh ke air, Pak.
Apa katamu? Ini mustahil. Gimana bisa terjadi? Baskara! Baskara! Panggil ambulans! Iya, Kak. Sekitar pukul 13.00 hari ini, CEO grup Alaska dan Niue, Alaska, terjatuh ke laut dengan mobilnya. Polisi sudah mengambil mobilnya, tetapi Alaska tidak ada di dalam. Saat ini, tim pencarian memperluas area pencarian. Kami akan terus mengabari Anda dengan berita lanjutan. Masih belum ada kabar tentang dia. Sepertinya dia sudah mati. Bahkan lebih baik kalau dia nggak kembali. Baskara sudah tua, dia tidak berguna. Putra sulungnya mengurus real estate. Dan putra ketiga kerja di industri hiburan. Yang paling penting adalah bisnis perdagangan. Putra keduanya selalu mengurus hal itu. Karena sekarang dia menghilang, ini kesempatan kita. Kimberly, kabari bagian pemasaran. Kita harus memperluas bisnis secepat mungkin. Selagi New Way tidak punya pemimpin, kita harus merebut kembali posisi utama. Jangan gerak dulu, atau nanti luka lu bisa kebuka. Siapa lo? Gue. Pinjam HP lo. Buat apa lo pinjam HP gue? Buat nelpon polisi. Kenapa lo mau nelpon polisi? Lo mukul gua. Itu nggak benar. Gue bisa jelasin, nggak kayak gitu. Kalau gitu, biar polisi yang nyelesainnya. Hah? Please, ampun itu kita bisa cari solusinya. Gue mohon lo jangan telepon polisi ya. Please, gue mohon. Jadi, siapa gua? Lo nggak tahu siapa diri lo? Gue cuma inget lo mukul gue. Bagaimana kondisi Anda? Dokter, ini bukannya kepalanya yang cedera ya? Kok saya ngerasa ada yang salah sama kepalanya? Hasil tes tidak menunjukkan adanya masalah, tapi hantaman eksternal bisa mengakibatkan gegar otak ringan. Itu menyebabkan amnesia jangka pendek. Hantaman eksternal? Jadi, berapa lama kondisinya akan berlangsung, Dok? Entahlah, mungkin 2-3 hari. Atau beberapa bulan ke depan. Semuanya belum pasti. Bayar tagihannya dahulu, lalu ambil resep untuk obatnya. Istirahatlah. Gue akan membayarnya.
Terima kasih. Permisi, boleh saya tanya? Apa ada diskon? Maaf, tidak ada diskon. Ini kenapa mahal banget? Apa direktur rumah sakit yang memimpin operasi? Operasinya tidak mahal, tapi dia harus dirawat di rumah sakit, bukan? Terus, berapa biayanya kalau dia nggak dirawat di rumah sakit? 2.500.000 rupiah. Kalau gitu kami nggak akan menginap di rumah sakit. Kami nggak akan tinggal. Wajah Anda sangat tampan. Sayang sekali kalau ada bekas luka. Anda harus membeli asuransi untuk wajah kayak gini. Luka kecil tetaplah luka. Coba saya lihat. Anda harus berhati-hati, walaupun hanya cedera ringan. Kalau begitu, saya permisi ya. Terima kasih. Dokter bilang, lo gak perlu dirawat inap. Lo cuma perlu datang buat pemeriksaan rutin. Gue bakal ngurus berkas kepulangan lo sekarang. Lo harus berkemas, dan kita langsung bersiap buat pergi. Lo denger gue? Apa ini? Itu kompensasi yang harus lo bayar. Seorang perawat khusus, ahli gizi, dan kamar termewah di Hilton. Biaya totalnya sebesar 200 juta. Lo memeras gue? Kalau gitu, ayo telepon polisi. Kita minta polisi nyelesainnya. Mukul orang kecelakaan, bukan kejahatan ringan. Lupain soal dampak cedera kaki gua. Bahkan, kompensasi dan gaji gua yang hilang akan bernilai lebih dari 200 juta. Lo juga harus ditahan di kantor polisi 3-5 hari. Serta kerjasama dengan penyidikan polisi. Lo masih mikir, gua meras lo sekarang? Bukannya lo lupa ingatan? Lo lupa ingatan? Tapi kok lo pinter banget ya meres orang? Gua memang hilang ingatan, tapi nggak jadi bodoh. Pengalaman gue sebelumnya masih ada di ingatan. Mari bicarakan soal kompensasi. Gue bener-bener gak punya duit lagi. Habis bayar tagihan lo, gue cuma punya 388.800 rupiah di dompet gue sekarang. Bentar. Halo Bu Wina. Liora, bukannya sudah waktunya kamu bayar uang sewa bulan ini? Enggak Bu, saya sudah kirim uangnya 2 hari lalu kok. Sudah saya bilang, saya menaikkan uang sewa bulan ini. Kamu sudah lupa? Enggak Bu Wina, bukannya 5% itu tinggi banget ya Bu? Anak gadis, banyak orang yang mau rumah sewamu. Itu tidak saya sewakan ke orang lain. Karena saya tahu betapa susahnya hidup kamu. Kalau uangnya nggak cukup, serahkan itu sama orang lain. Jangan Bu, saya bakal transfer uangnya. Bakal saya transfer sekarang. Tunggu ya Bu. Sisa saldo Anda 88.800 perak. Angka yang bagus. Lihat, gue bener-bener gak punya uang lagi. Gue baru bayar uang sewa. Jadi gimana kalau lo tinggal di rumah gue aja? Rumah gue lumayan mewah kok. Itu gak beda jauh sama hotel Hilton tadi. Kalau lo mau perawat atau semacamnya, gue bisa lakuinnya. Gimana? itu juga boleh. Tapi lo harus menulis surat hutang sama gua. 5 Mei 2024. Liora. Surat hutang. Saya peduli dengan hati saya
dan secara tidak sengaja melukai korban. Pada malam tanggal 5 Mei, untuk mengkompensasi korban atas berbagai kerugian, saya bersedia mengikuti instruksi korban dan memberinya makanan, akomodasi, dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Dia pulih dari luka-lukanya. Lunasi sisa hingga 190 juta rupiah. Sekarang, bisa kan lo pulang, Pak Korban? Gue harus manggil lo apa? Mulai sekarang. Terserah. Gue nggak bisa. Terus manggil lo Pak Korban, bukan? Selagi masih bisa fokus ke jalan, lo bisa manggil gua apa aja. Saldo di rekening gue sisa 88.800 perak hari ini. Angka keberuntungan. Gimana kalau lo gue panggil Lucky? Boleh? Terserah. Oke. Apa lo memang kejam kayak gitu? Udah sampai. Emang bisa orang-orang tinggal di sini? Apa maksud lo? Gue udah bertahun-tahun tinggal di sini. Lo tinggal di lantai berapa? Lantai 2. Itu? Ayo naik. Gak ada lift di sini. Gak ada, cuma ada tangga. Lagian kan cuma ke lantai 2. Ada apa? Enggak apa-apa. Gue bisa jalan sendiri. Benar-benar mewah. Nih, minum dulu. Apa ini? Ini karena cangkirnya udah lama. Pasti endapan kapur doang. Gak apa-apa, lo gak akan mati kok. Nih, sekarang udah bersih. Di mana gua tidur? Gua nggak bisa tidur di sofa, bukan? Gua masih seorang pasien. Bentar, gue tunjukin sama lo. Lo menggambar komik? Itu gue asal gambar aja pas lagi bosen. Gue kurir. Ya udah, anggap aja rumah sendiri ya. Gue bersihin kamar ini buat lo. Jangan sentuh ini. Itu mama lo. Apa hubungannya sama lo?
Gua cuma nanya. Sudah gue bilang, lo bisa tidur di kamar gue, tapi jangan sentuh apapun. Semua ini barang-barang berharga gue. Gue nabung lama buat belinya. Lo denger? Gua tidur di luar. Gak ada AC di ruangan ini. Gue cuma punya satu kipas. Kalau lo kepanasan, lo harus bisa nahannya. Kenapa? Sofa nggak bisa ditaruh di bawah kipas angin. Kenapa enggak? Emang itu peraturan presiden? Itu terlalu berbahaya. Kenapa berbahaya? Pindahkan sofanya. Sofanya? Atau kalau lo nggak keberatan, gue bisa berbagi kamar sama lo. Lo kelihatan kayak orang baik. Lo nggak akan ngelakuin apapun sama gue kan? Itu sulit diomongin. Gue peringatin lo. Gue juga peringatin lo. Lo masih berhutang 190 juta sama gue. Bukan 190 juta, tapi 150 juta. Biaya utilitas, biaya akomodasi, sepeda motor, dan perawatan lo. Totalnya 40 juta. Jadi, gue masih ada utang sama lo 150 juta. Jadi jasa lo atau rumah kumuh lo yang sangat mahal. Loh, kenapa rumah gue kumuh? Gue bahkan punya bak mandi besar dan mewah. Oh ya, selain itu, gue menyediakan lo layanan pribadi 24 jam. Itu sudah murah. Sepribadi apa itu? Selama lo di sini, kita harus berjarak 1 meter dan 3 meter. Oke lah. Dengar baik-baik. Gua cuma minum air mineral. Gua hanya menggunakan handuk katun. Setelah jam 11 setiap malam, lampu di ruang tamu harus mati. Jangan bangunin gua habis itu. Hanya itu yang bisa gua pikirin sekarang. Bakal gua tambahin lagi kalau kepikiran hal lain. Kenapa otak lo berfungsi dengan baik? Padahal kan ingatan lo hilang. Gua peringatin sekali lagi. Gue menderita hilang ingatan sementara, bukan demensia. Mereka yang tidak tahu cara melakukan apapun itu saat ingatan mereka hilang, itu hanya ada dalam drama. Kenapa nggak banyak yang baca?
pesan ini buat makan siang. Ini murah banget. Sarapan ada di meja. Air mineral lo ada di kulkas. Pakaian bekas ada di bawah sofa. Kenapa unit 005 tiba-tiba terbakar? Gue dengar ada kebakaran microwave. Hah? Apa? 005? Iya. Apa yang terjadi sama rumah saya? Anda harus berhati-hati menggunakan microwave. Jangan taruh logam di microwave. Hah? Microwave? Lo belum pernah pakai microwave kan? Kalau lo bosen, keluar jalan-jalan. Jangan ngaco di rumah. Ini semua uang. Kerusakan barang 2 juta rupiah. Itu nomor gue. Kalau terjadi apa-apa sama lo, hubungi gue. Tapi gue harap lo jangan bikin masalah lagi di luar. Ngerti? Halo? Liora, kakak kamu mecahin botol minuman di toko saya. Cepat datang ke sini. Kakak saya? Lihat, apa yang terjadi sama minuman saya. Pak, maafin saya. Minuman ini mahal. Kakak kamu mecahin semuanya. Saya rugi uang banyak di sini. Cuma ini yang saya punya sekarang. Kalau nanti gaji saya masuk, bakal segera saya kirimkan sisanya ya, Pak. Astaga. Gue nyuruh lo keluar buat jalan-jalan. Gue nggak minta lo habisin uang. Halo? Suamimu buat anak saya ketakutan sampai nangis. Hah? Baiklah, maafin saya, Nak. Kamu, Liora, kenapa orang dewasa kayak kamu berebut mainan sama anak-anak? Bisa kamu jagain suami kamu? Saya benar-benar minta maaf. Nak, maafin saya ya. Nggak bisa kalau diem aja. Lo nggak bisa biarin gue kerja dengan tenang ya? Liora, kerjaan lo bermasalah belakangan ini. Jangan tinggalin kerjaan di tengah hari lagi. Gue ngasih lo peringatan ringan. Baiklah, itu nggak akan terjadi lagi. Halo? Apa ini dengan Liora? Kakak kamu hilang arah. Datang dan jemput dia sekarang. Gua ingetin loh, pikirin baik-baik. Lo harus ganti rugi kalau nyakitin gua.
Ongkos bus pulang hari ini 50.000. Kompensasi buat gaji gue yang hilang totalnya 1.500.000. Di jalan gue beli makanan karena lapar. Gue butuh kompensasi atas kelelahan gue. Taruh! Sudah gue bilang, hal paling berharga di rumah ini adalah TV ini. Ini harta paling berharga pemilik rumah. Kalau rusak, kita nggak mampu bayarnya. Lihat, tombol merah ini kalau ditekan, TV akan menyala. Tekan sekali lagi, TV akan mati. Lo nggak perlu tekan tombol lain. Ingat, hanya tombol yang ini aja. Coba. Walaupun kakinya cedera, dia emang pemarah. Kamar mandi. Kamar mandi gue. Kenapa? Ada sesuatu di kamar mandi. Gak ada apa-apa. Itu dia keluar. Hah? Cuma itu? Apa ini lucu? Jelaslah, apa gunanya lo badan besar tinggi kalau lo takut sama kecoa? Lo tahu berapa jenis bakteri yang ada pada kecoa? Berapa banyak? Ada 48 jenis. Wow. Itu bisa membawa sampai 48 patogen berbeda, kayak telur parasit, jamur, dan bakteri. Itu bakal nyebabin banyak virus. Lo cuma harus injak kecoa ini. Lo kira semua ini bakal berakhir kalau lo udah nginjak kecoanya? Lo tahu berapa larva yang bisa diproduksi? Berapa banyak? 84 seekor kecoa bisa menghasilkan 84 larva. Jadi maksud lo ada 84 kecoa di rumah gue sekarang? Bener. Sudah gue bilangin, lo masih belum sadar betapa seriusnya situasi ini. Udah deh, cukup. Stop buat ngoceh. Gue bakal bantu lo beli pestisida besok. Biar gue perjelas, lo yang bayar. Sebelum lo datang ke rumah gue, gak ada kecoa di sini. Maksud lo apa? Maksud lo gua yang bawa bakteri ini? Gue gak pernah bilang gitu. Lo yang bilang sendiri. Bener juga. Gue harus ingetin lo. Di tengah malam, lo bakal berbaring di sofa. Saat ini, ada 84 kecoa di rumah ini. Kalau mereka merangkak dan merangkak di malam hari, itu mungkin berakhir di sofa. Jaga diri lo.